Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan sedikit mereview atau menjelaskan tentang proposal bisnis yang saya buat, khususnya dalam bidang fashion. Pada realitanya, model fashion selalu cepat berubah, berkembang, dan bergulir dari tahun ke tahun, sesuai dengan ide pemikiran manusia dan perkembangan teknologi, disertai kondisi zaman sekarang ini. Perkembangan fashion, model busana, dan lain-lain di Indonesia sudah sangat tinggi peminatnya, karena seperti yang kita ketahui, bahwa pakaian merupakan salah satu kebutuhan primer yang dibutuhkan oleh manusia. Hal ini bisa dimulai dari ujung kepala hingga ke ujung kaki. Setiap aspek penampilan memerlukan perhatian khusus, dan ini diketahui betul oleh para pelaku industri fashion, sehingga hal ini menjadi komoditas yang tidak terbatas. Dan jenis produk yang kita tawarkan itu banyak sekali ya, mulai dari baju santai, baju resmi, semi resmi, atau gaun pun juga ada. Bahkan untuk seperti jaket dan sebagainya kita juga menyediakan. Kita menyediakan segala jenis fashion untuk wanita yang mungkin dibutuhkan untuk acara-acara tertentu, seperti mungkin kondangan atau ke kantor ataupun hanya sekedar berlibur dan di rumah saja. Sudah terlihat jelas sekali yang tertera di PowerPoint saya, bahwa segmen pasar untuk bisnis ini adalah wanita, karena wanita cenderung menyukai sesuatu yang berbau dengan fashion, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Wanita lebih detail dalam mengurusi penampilannya ya. Untuk target pasar sendiri, saya lebih memfokuskan untuk kalangan mahasiswa, influencer, selebgram, pekerja kantoran, atau siapapun yang membutuhkan fashion yang sesuai dengan kebutuhannya atau sesuai dengan acaranya. Untuk strategi pemasaran, selain melakukan live streaming, kita juga membayar influencer atau selebgram untuk mereview produk kita, sehingga pastinya kita tahu bahwasanya ketika influencer atau selebgram atau artis itu mereviewkan produk, pastinya banyak dilihat orang. Jadi saya membayar mereka untuk mereview produk yang saya buat atau yang saya jual. Untuk lokasi store-nya, saya membangun sebuah store di tempat yang aman, juga strategis, dan tentunya wilayah atau tempat tersebut sering atau setiap hari dikunjungi oleh banyak masyarakat. Store-nya lumayan besar ya, karena saya juga menyetok barang yang memang jumlahnya cukup banyak, karena tidak hanya penjualan offline saja, saya juga melakukan penjualan dalam online juga. Dan untuk pengiriman online kita sudah sampai luar negeri ya, khususnya Asia Tenggara. Bahkan untuk sumber produksi saya memiliki konveksi sendiri, jadi saya bisa dengan bebas berkreasi terkait model baju atau fashion yang akan saya buat, dan itu juga lebih efektif dan efisien karena barang tersebut kita buat sendiri tanpa harus mengambil di tempat orang lain, sehingga biayanya lebih murah. Untuk kepemilikan perusahaan ini saya yang memimpin ya, karena saya yang memiliki, saya perseorangan ya. Dan untuk struktur organisasinya, saya berarti menempati sebagai posisi pemilik, lalu di bawah saya ada karyawan, dan di bawahnya lagi ada security untuk mengamankan store-nya. Untuk perencanaan selanjutnya atau resolusi saya di tahun ini, saya ingin membuka cabang, membuka store lagi di luar Jawa ya, karena seperti yang kita tahu sendiri, untuk harga-harga entah itu mulai dari makanan atau fashion di luar Jawa itu sangat mahal. Jadi saya ingin membuka store di sana dan menjual produk saya dengan harga yang cukup terjangkau, sehingga mereka yang tinggal di luar Jawa juga bisa menikmati baju-baju dengan kualitas butik tetapi harganya kaki lima.
Untuk aspek keuangan, biasanya saya memiliki modal sendiri ya. Saya ada modal sendiri untuk membangun bisnis saya. Selain itu, saya juga mengeluarkan beberapa biaya-biaya seperti biaya wifi untuk live streaming setiap harinya. Terus juga ada biaya gaji untuk karyawan. Selain itu, selain modal yang saya miliki, saya juga ada saham atau investasi di reksadana, dan ini juga sangat membantu saya dalam mengembangkan bisnis ini sehingga saya tidak kekurangan modal. Sekilas itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang mungkin kurang pantas atau kurang sopan ya. Sekali lagi itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan memotivasi teman-teman semua atau yang menonton video ini untuk lebih semangat dalam berbisnis dan juga tetap jaga kesehatan.